kita akan mengupas satu topik yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya menarik banget. Hari ini, kita bakal coba jawab pertanyaan yang mungkin pernah muncul di kepala kita semua. Kenapa ya, udara itu nggak kelihatan? Nah, pertanyaan ini datang dari sebuah forum di Reddit, dan ini jujur pertanyaan yang cerdas banget. Kita semua tahu kan kalau kita kumpulin banyak hal kecil, lama-lama pasti jadi kelihatan. Terus kenapa aturan itu nggak berlaku buat udara? Ini benar-benar menantang intuisi kita. Oke, pertama-tama kita bahas dulu jawaban yang paling dasar dari sisi fisika ya. Kenapa kita seolah-olah hidup di dalam samudera udara yang tak kasat mata? Jadi begini, beda sama benda padat atau cair yang molekulnya itu padat dan nempel-nempel, molekul di udara itu renggang banget. Jaraknya jauh-jauhan. Saking renggangnya, foton atau partikel cahaya itu seringnya cuma lewat gitu aja, lurus, tanpa nabrak apa-apa. Coba deh bayangin kamu lempar bola kastik ke sekumpulan nyamuk yang terbangnya mencar-mencar. Kemungkinan besar bola kamu nggak kena apa-apa kan? Nah, kurang lebih begitulah cara cahaya ngelewatin udara. Tapi, ternyata fisika aja nggak cukup buat ngejelasin semuanya. Bagian yang paling menariknya justru datang dari sebuah trik evolusi yang jenius. Nah, ini dia yang bikin semuanya jadi seru. Komentar ini membalik total cara kita memandang masalahnya. Jadi, isunya bukan kenapa udara itu transparan, tapi kenapa mata kita berevolusi untuk bisa melihat menembus udara. Ini beda banget loh. Poin pentingnya tuh gini, udara itu sebenarnya nggak benar-benar transparan untuk semua jenis cahaya. Udara itu justru jago banget ngeblokir sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Nah, mata kita selama jutaan tahun berevolusi secara spesifik untuk menggunakan spektrum cahaya yang bisa menembus udara dengan gampang. Kalau aja mata kita bisa melihat sinar UV, langit itu bakal kelihatan kayak kabut yang pekat banget, bukan biru jernih. Jadi, ini semua soal adaptasi. Oke, jadi jelas ya, mata kita itu emang sengaja dirancang untuk mengabaikan udara. Terus, gimana dengan indera kita yang lain? Yuk, kita cari bukti lain kalau udara itu beneran ada. Kita bisa merasakan hembusan angin kan? Nah, itu karena di kulit kita ada jutaan sensor super kecil yang namanya mekanoreseptor. Tugas mereka ini adalah mendeteksi tekanan atau sentuhan fisik. Jadi, waktu molekul-molekul udara bergerak dan mendorong kulit kita, sensor-sensor inilah yang ngirim sinyal ke otak dan bilang, "Hey, ada sesuatu yang menyentuhmu." Tabel ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Mulai dari angin semilir yang rasanya cuma sejuk di pipi, sampai angin kencang yang bahkan bisa bikin kita susah buat jalan. Nah, setiap level di skala ini tuh sebenarnya menggambarkan tingkat tekanan yang berbeda yang dirasain sama mekanoreseptor kita. Ini bukti fisik yang nggak bisa dibantah kalau udara itu nyata dan punya massa. Nggak cuma bisa kita rasain, udara yang bergerak juga bisa kita dengar loh. Ketika udara bergerak dengan cara yang tepat, ia menciptakan suara. Fenomena ini namanya vortex shading. Gampangnya, waktu udara ngalir ngelewatin benda kayak kabel listrik atau dahan pohon, alirannya itu jadi terganggu dan bikin pusaran-pusaran kecil di belakangnya. Nah, setiap pusaran yang lepas itu menciptakan denyutan tekanan mini. Kalau denyutan ini terjadi berulang-ulang dengan cepat, telinga kita akan menangkapnya sebagai suara siulan. Fluid itu contoh sempurna yang memanfaatkan efek ini. Saat kita niup fluid, kita maksa udara keluar lewat celah sempit. Semburan udara ini kemudian nabrak tepi yang tajam, yang bikin alirannya jadi nggak stabil dan bergetar dengan sangat cepat. Getaran inilah yang menghasilkan gelombang suara yang teratur, yang kita kenal sebagai nada tunggal yang nyaring. Cerdas banget ya, cara mengubah udara diam menjadi suara. Oke, kita nggak bisa melihat udara dengan mata telanjang. Tapi, gimana kalau kita bisa pakai semacam kekuatan super dari dunia sains buat akhirnya bikin udara jadi kelihatan? Ternyata itu beneran bisa dilakukan. Ada sebuah teknik luar biasa yang namanya fotografi Schlieren yang udah dikembangin sejak tahun 1800-an. Teknik ini pada dasarnya ngebiarin kita melihat hal-hal yang biasanya mustahil, yaitu perbedaan kerapatan di dalam udara. Inti idenya sebenarnya cukup simpel. Sinar cahaya itu akan sedikit membengkok atau berbelok ketika melewati area dengan kerapatan udara yang berbeda. Kamu pasti pernah lihat ini kan? Kayak udara panas yang bergelombang di atas aspal pas siang hari atau gelombang kejut dari pesawat supersonik. Nah, teknik Schlieren ini super sensitif. Dia bisa menangkap pembelokan cahaya yang sangat-sangat kecil itu dan membuatnya jadi kontras dan terlihat. Jadi, sistemnya begini. Pertama, kita punya sumber cahaya yang sinarnya dibikin sejajar. Sinar ini lalu dilewatkan melalui area udara yang mau kita amati. Nah, di ujung satunya, ada semacam penghalang super presisi, biasanya disebut bilah pisau.
Bila ini diposisikan untuk memblokir semua cahaya yang lurus sempurna, jadi cuma cahaya yang sedikit bengkok karena perubahan kerapatan udara aja yang bisa lolos dari penghalang. Hasilnya, kita dapat gambar bayangan dari apa yang tadinya sama sekali nggak kelihatan. Dan dengan teknik ini, kita bisa melihat hal-hal yang gila banget. Kita bisa melihat gelombang panas yang naik dari nyala api, kita bisa lihat turbulensi udara dari baling-baling kipas, kita bisa lihat gelombang kejut dari peluru atau jet supersonik, dan yang paling luar biasa, kita bahkan bisa melihat perambatan gelombang suara itu sendiri. Benar-benar bisa melihat suara bergerak di udara. Jadi, kita mulai dari pertanyaan sederhana, kenapa udara nggak kelihatan? Dan kita berakhir dengan belajar cara untuk melihat suara. Ini jadi pengingat yang menarik ya, kalau sesuatu yang ada di sekeliling kita setiap detik, seperti udara, ternyata bisa menyembunyikan fenomena yang sekompleks dan seindah ini. Coba bayangin, ada berapa banyak lagi hal-hal menakjubkan lainnya yang mungkin kita lewatkan setiap hari, yang tersembunyi tepat di depan mata kita.